Haleluya, selamat pagi saudara. Selamat kita berjumpa kembali di dalam doa pagi hari ini. Dan kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami boleh menikmati pagi yang indah, pagi yang cerah. Dan sebelum kami memulihkan aktivitas Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu menjadi pegangan bagi hidup kami, khususnya dalam menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kita akan ambil dari Amsal 24 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kita baca sekali lagi, Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menjadi tawar hati di masa kesukaran. Karena orang yang tawar hati pada waktu masalah datang, Alkitab berkata, kecillah kekuatan kita. Seseorang yang hebat, saudara, walaupun itu wanita atau pria, tidak akan gampang menyerah. Justru sebaliknya, mereka harus menjadi pemenang di tengah permasalahan mereka. Mereka seharusnya berjuang untuk menghadapi masa sulit. Dalam bahasa perjuangan yang terkenal di negara kita mendengar istilah sampai tetes darah penghabisan. Dan seharusnya saudara, sebagai umat Kristen, semangat seperti inilah yang perlu kita miliki pada waktu kita menghadapi masalah. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini bukan berarti bahwa hidup kita tidak akan menghadapi masalah. Bukan berarti kita terbebas dari segala permasalahan hidup kita dan kemudian secara instan kita dapat menikmati berkat, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, atau lainnya. Bahkan saudara, kasus yang ekstrim, kalau ada orang yang bilang, saudara, menjadi Kristen itu enak, menjadi Kristen itu seperti kita mengendarai mobil di jalan tol, lancar dan tanpa hambatan. Saudara, kita semua tahu bahwa perkataan itu tidak benar. Dan mungkin kita harus belajar dari Ayub. Karena Ayub sendiri mengakui bahwa manusia itu tidak terlepas dari kesusahan bagi dirinya. Kita baca dalam Ayub 5 ayat 6 dan 7. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri, seperti bunga api berjolak tinggi. Di sini kita dapat melihat, saudara, bahwa memang hidup sebagai manusia itu tidak terlepas dari kesusahan bagi diri kita sendiri. Tetapi saudara, kehidupan dan perjalanan orang Kristen tidak berhenti sampai ayat situ. Sebab Tuhan sendiri berjanji di dalam Mazmur 34 ayat 19. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya, sekalipun hidup kita sebagai orang benar akan diikuti kemalangan atau akan diikuti oleh kesusahan yang banyak, tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan bersama dengan kita untuk menghadapi semuanya itu, sehingga pada akhirnya kemalangan itu dapat kita atasi, sehingga pada akhirnya kemalangan itu dapat Tuhan lepaskan dari kita. Tapi ada satu kuncinya, saudara, sebagaimana Amsal berkata, kita tidak boleh tawar hati. Karena kalau kita tawar hati pada waktu kesusahan datang, kecillah kekuatan kita. Rasa tawar hati sering diikuti dengan perasaan kecewa dalam kondisi hidup kita. Dan bahkan juga
rasa tawar hati diikuti dengan perasaan kecewa kepada Tuhan. Dan kalau manusia sudah kecewa kepada Tuhan, imbasnya mereka tidak lagi pergi ke gereja. Dan saudara, kondisi seperti ini akan membuat manusia semakin lemah dan tidak punya kekuatan untuk melangkah maju menghadapi masalah yang ada. Kondisi seperti ini, saudara, akan membuat kita semakin terhimpit dan semakin dibutakan dengan masalah. Dan pada akhirnya manusia bukan menyalahkan dirinya sendiri, tapi mereka malah menyalahkan Tuhan, saudara. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam 2 Korintus 4 ayat 16-17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Satu ayat yang luar biasa yang Rasul Paulus berikan kepada kita, supaya kita tidak menjadi tawar hati dan dapat bangkit menghadapi masalah kita. Dalam penderitaan yang begitu banyak yang dialami oleh Rasul Paulus, dia tetap menjaga agar hatinya tidak menjadi tawar. Walaupun secara lahiriah dia semakin lemah, tetapi manusia rohaninya semakin kuat di dalam Tuhan. Dia tahu, saudara, bahwa apa yang telah Tuhan sediakan bagi dia itu jauh lebih besar dari apa yang dia alami saat ini. Dan inilah kekuatan yang memampukan Rasul Paulus untuk tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidupnya. Saudara, yakinlah bahwa penderitaan yang kita alami sekarang, masalah yang kita alami sekarang, walaupun itu secara lahiriah membuat kita semakin lemah, tapi saudara, manusia rohani kita tidak boleh menjadi lemah, harus semakin kuat, saudara. Karena di akhir kekuatan kita justru kita menjadi kuat. Kenapa? Karena kekuatan Tuhan sempurna dalam kelemahan kita. Saudara, tawar hati justru membuat kita semakin lemah dan membuat hidup kita tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk menjalani masalah yang ada. Kita membutuhkan pengharapan kepada Yesus untuk tetap kuat menghadapi masalah yang ada. Saudara, tanpa kekuatan, tanpa kesusahan, kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat daya tahan kita. Kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat iman kita. Banyak orang merasa dirinya sudah cukup kuat, tetapi itu adalah omongan yang tidak berarti. Karena daya tahan kita akan diuji begitu kita menghadapi persoalan hidup kita. Begitu kita dihadapkan oleh badai hidup di dunia ini, maka kita menyadari apakah iman kita sudah kuat, apakah daya tahan kita sudah kuat. Dan itu akan terbukti bagi kita menghadapi masalah, saudara. Oleh sebab itu, saudara, jangan biarkan rasa tawar hati itu datang atau bahkan berlarut-larut melingkupi hidup kita. Cari wajah Yesus, maka Dia akan memberikan pengharapan dan kekuatan baru bagi kita untuk menjalani langkah hidup kita. Saudara, kalau kita merasa ini adalah salah Tuhan, saya ngerasa Tuhan tidak menolong saya, dan seperti kita seolah-olah ingin keluar dari jalannya Tuhan, maka kita harus belajar merendahkan diri, karena di luar Tuhan sesungguhnya kehidupan ini jauh lebih susah. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan memberikan jaminan bahwa Dia akan bersama dengan kita menghadapi setiap masalah hidup yang kita hadapi. Serahkanlah permasalahan kita kepada Tuhan, karena Dia lebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini. Dia lebih besar dari permasalahan yang kita hadapi. Kuncinya, kita tidak boleh tawar hati, karena pada waktu kita menjadi tawar hati, kekuatan kita menjadi lemah, menjadi kecil. Tetapi waktu kita bangkit mengandalkan Tuhan, maka kekuatan kita akan kembali diperbaharui. Puji Tuhan.
Mari kita berdoa, saudara, meresponi firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, Tuhan, yang mengingatkan kami untuk kami bangkit menghadapi masalah kami, untuk kami tidak menjadi tawar hati pada waktu masalah datang silih berganti. Karena kami percaya, Tuhan, waktu kami bangkit menghadapi masalah yang menghadapi hidup kami, Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau membantu kami untuk menghadapi masalah tersebut, Tuhan. Kami terlalu percaya, Tuhan, Engkau selalu menggendong kami. Sama seperti orang yang berjalan di tepi pantai, namun kemudian dia hanya melihat dua tapak kaki, dan itu adalah telapak kaki Tuhan. Karena Engkau menggendong kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Di dalam kesusahan kami, di dalam kesesakan kami, Engkau beri kelegaan, Engkau beri sukacita, Tuhan. Dan itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan setiap umat, Bapa. Dan kami percaya Engkau bekerja secara luar biasa. Dimanapun umat-Mu berada, Engkau beserta bersama dengan mereka. Terima kasih, Tuhan. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, biarlah kita tetap menjadi kuat dalam menghadapi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.